Assalamualaikum teman-teman. Halo, saya Adinda Nurhidayah dengan NPM 1961060003 dari Tasawuf dan Psikoterapi semester 3 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Lanjutan. Di video ini, saya akan mereview salah satu jurnal dan selamat menyaksikan. Jadi, jurnal yang akan saya review kali ini adalah berjudul Proses Duka Remaja yang Mengalami Kematian Orang Tua. Jurnal ini ditulis oleh Hana Nurbaiti Asfiyah. Latar belakang: kematian merupakan kejadian yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Takut mengalami ataupun takut berada di sekitar orang yang mengalami kematian. Kematian tidak hanya berhubungan dengan orang yang meninggal saja, akan tetapi berkaitan dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama pasangan, keluarga dekat, sahabat, dan orang yang dikasihi. Faktor kedekatan hubungan emosional mempengaruhi proses duka. Salah satu kedekatan hubungan emosional dibangun merupakan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Remaja merupakan rentang kehidupan yang dialami pada saat berusia sekitar 13 hingga 21 tahun. Remaja belum berpengalaman dalam menyelesaikan masalah. Terjadinya banyak perubahan dalam kehidupan remaja membuat remaja dituntut untuk menyelesaikan tugas perkembangan yang cukup kompleks. Kematian orang tua salah satunya. Hal tersebut dapat menghancurkan bagi remaja dan kemungkinan mengalami duka yang mendalam. Meshut dan Leitner menyatakan bahwa remaja cenderung menolak kesedihan sehingga rentan mengalami duka yang tidak terselesaikan, sehingga remaja merasa sulit untuk mendapatkan kembali kebahagiaannya. Kematian mendadak pada orang tua atau saudaranya itu dapat menyebabkan adanya kesedihan yang sangat traumatis sehingga lebih sulit dihadapi dibandingkan kematian tidak mendadak. Proses penyelesaian duka yang dialami remaja itu berbeda-beda. Remaja memiliki dua kemungkinan dalam menyelesaikan duka, yaitu duka terselesaikan atau tidak terselesaikan. Remaja yang mampu menyelesaikan duka secara normal dapat berkembang lebih baik daripada yang lain, lebih tangguh, kuat, dan lebih dewasa. Sedangkan remaja yang belum mampu menyelesaikan dukanya cenderung terhambat dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Wadsworth mengatakan bahwa reaksi remaja yang mengalami peristiwa kematian orang tua secara mendadak itu meliputi syok, marah, menarik diri, atau bahkan bunuh diri. Itu disebabkan karena kurangnya kematangan emosional dalam memahami kematian yang dipengaruhi oleh latar belakang serta kurangnya pengalaman pada remaja tersebut. Remaja juga beresiko mengalami kebingungan karena tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Penyebabnya adalah mereka kekurangan panutan hidup. Remaja juga belum berpengalaman dalam mengatasi rasa kehilangan tersebut yang beresiko mengalami duka yang tidak terselesaikan. Teori dalam jurnal ini, yaitu dari segi keaslian teori yang akan digunakan, peneliti menggunakan teori duka dari George L. Angel tahun 1964 dan teori proses duka dari Fletch tahun 1987. Teori yang digunakan yaitu untuk mengungkapkan faktor yang menghambat duka dan mendukung penyelesaian duka menggunakan beberapa teori dari Cowles and Roach, Santrock, Buchart, dan Wirya Saputra.
Alat ukur yang dipakai dalam jurnal ini, peneliti menggunakan tes berisi sampel dan mendapatkan subjek informasi dari 3 remaja akhir berjenis kelamin laki-laki dan wanita yang berduka akibat kematian orang tua yang secara mendadak. Remaja tersebut bernama Ahmad, Hida, dan Pita yang peneliti dapatkan dari informasi melalui orang-orang terdekat mereka. Ketiga subjek berdomisili di Jawa Tengah, Indonesia. Metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi, studi kasus penelitian dari segi proses duka, faktor pendukung, dan penghambat duka, dan pemaknaan kehilangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses duka yang dialami oleh ketiga informan pada tahap syok dan tidak percaya adalah kaget, kecewa dengan takdir Allah, marah, dan menyalahkan takdir. Respon yang muncul yaitu bingung, diam, dan menyadari berbagai dampak kematian, seperti berkurangnya sumber finansial, terjadinya hambatan dalam mengatasi masalah-masalah akibat kematian, merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan orang tua, kehilangan kebahagiaan, menyalahkan takdir, dan berkembangnya konflik antara anggota keluarganya. Lalu, respon pada tahapan ini adalah merasakan kesedihan mendalam. Pada tahap pemecahan masalah dan pemulihan, informan menerima kematian dan memasrahkan kehidupannya pada Allah. Pemaknaan kata yang muncul pada informan adalah kematian tidak memandang usia dan alasan. Ada Tuhan pada setiap peristiwa, sehingga saat kehilangan, informan merasa kecewa dan cenderung menyalahkan takdir Tuhan. Lalu, kesimpulan dalam jurnal ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa ketiga informan itu mengalami proses duka pasca kematian orang tua mereka. Penyelesaian faktor duka dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat duka berupa penyebab kematian dalam kedekatan dirinya dengan almarhum, usia, kepribadian yang lebih cenderung rendah diri, mudah mengambil keputusan, kurang percaya diri, dan mudah berputus asa. Kegagalan mekanisme coping karena kurang berpengalaman sebelumnya dan kurang efektifnya ibu sebagai pendukung pemulihan duka juga dapat menghambat proses duka yang dialami oleh informan. Pemaknaan duka yang muncul pada informan adalah bahwa kematian tidak memandang usia dan alasan. Ada Tuhan pada setiap peristiwa sehingga saat kehilangan mereka merasa kecewa dan cenderung menyalahkan takdir Tuhan. Makna lain saat mengalami kehilangan yaitu kehilangannya sosok penting dalam keluarga yang merupakan sumber kebahagiaannya, figur teladan dan sosok yang mampu menjadi pengayom keluarga. Kehilangan juga dimaknai sebagai pendidikan mental dan spiritual yang mampu memperkuat mental dan keimanan. Wah, sudah di akhir video ya teman-teman. Oke, makasih semuanya udah nonton video ini, video tentang review jurnal yang saya buat ini. Makasih banyak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan boleh juga follow sosial media aku yang udah tertera di situ. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.